Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti insyaallah saya istiqomah, setiap harinya saya selalu mendoakan teman-teman yang setiap harinya saya berharap ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu semakin tambah semangat, semakin tambah pulih, semakin tambah benar-benar tambah bangkit, tambah benar-benar sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu doa saya selalu buat kalian semua teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi tentunya saja di channelnya YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Mohon maaf kalau selama ini saya jarang upload video karena posisi kesibukan saya memang sangat-sangat padat banget teman-teman, Masya Allah. Tapi saya sempatkan di live di TikTok saya ataupun di Facebook saya, Insya Allah saya usahakan teman-teman ya, walaupun hanya agak sedikit jarang, tapi demi kalian agar kalian tambah semangat, tambah bangkit, tambah benar-benar sampai sembuh total. Insya Allah saya temenin teman-teman, Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu harapan kami teman-teman. Baik teman-teman, untuk di tema kali ini teman-teman, saya bingungnya begini ya, ketika setiap orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, makanya kenapa ya yang masih belum yakin, yang masih belum percaya tentang kesembuhannya. Nah ini ya, tentang kesembuhannya untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, yang masih belum yakin, masih belum percaya, yang masih dikatakan ragu, apa sih anxiety kira-kira bisa sembuh nggak nih, kan gitu kan ya. Terus asam lambung bisa sembuh nggak sih nih, GERD anxiety bisa sembuh apa enggak di sini. Nah, bagi kalian yang penasaran, teman-teman, masih yang belum yakin kalau kalian itu bisa sembuh dan tidaknya, makanya simak video saya sampai habis, tonton sampai habis, jangan di skip-skip teman-teman. Jangan di skip-skip, saya kasih tahu lagi teman-teman ya. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu bakal sembuh. Bagi teman-teman yang penasaran dan ragu kira-kira bisa sembuh nggak sih, bisa pulih kembali normal nggak sih gitu kan ya, kira-kira sensasinya hilang nggak sih. Nah makanya tonton sampai habis teman-teman, jangan di skip teman-teman. Yang baru bergabung teman-teman, yang belum subscribe di channel YouTube-nya saya Kang Sunandi, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman yang baru bergabung. Karena apa? Karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jangan lupa juga tombol like-nya dan share teman-teman ya. Bila mana memang video-video saya manfaat, tolong share, kasih ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ini menjadi jalan wasilah, titik terang agar kalian itu bisa sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang paling tidak juga adanya video-video kami itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya sensasi. Insya Allah mudah-mudahan sedikit membantu buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kami mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya. Dan juga teman-teman, mohon maaf sekali lagi, saya di sini bukan ahli obat ya kan, bukan ahli herbal, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya di sini untuk saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya. Pengalaman saya yang saya itu sekarang sebagai penyintas ya, mantan penderita sama seperti kalian dulunya tuh. Hanya saja alhamdulillah saya bisa sembuh total sampai saat ini teman-teman. Makanya kami ingin mengedukasi video-video ini agar kalian bisa termotivasi. Baik teman-teman, gini teman-teman ya. Kenapa sih kalian itu selalu ragu ya? Kira-kira anxiety psychosomatic disorder itu bisa sembuh nggak? Kira-kira asam lambung ataupun asam lambung asam lambung GERD anxiety asam lambungnya yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu kira-kira bisa pulih nggak? Baik yang mah akut, mah yang kronis, gastritis, dispepsia fungsional, terus apalagi lambung yang luka, terus asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder ataupun hipokondria ataupun hipokondriasis, kira-kira bisa sembuh nggak? Apa kalian masih ragu teman-teman? Begini teman-teman, saya kasih tahu, semuanya yang saya ceritakan itu semuanya pasti sembuh teman-teman. Bahkan di tahun ini teman-teman banyak yang sembuh, alhamdulillah, biqaulina alhamdulillah, semua rata-rata sembuh teman-teman. Makanya kalian itu kuncinya satu, yang pertama itu semangat teman-teman. Dan bagaimana cara untuk mengalihkannya, makanya nanti akan saya jelaskan ya di akhir video ataupun di tengah-tengah video teman-teman. Nah ini sesuai dengan temanya. Kenapa sih kalian masih ragu tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic itu, apa bisa sembuh dan tidaknya? Saya pasti jawab teman-teman. Semua untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder ataupun hipokondria ataupun mahnya parah yang akut ataupun dispepsia fungsional ataupun dikatakan dia punya luka lambung ataupun dia dikatakan punya
lambungnya udah amahnya udah akut ya, ataupun luka lambungnya, itu semuanya sehat. Sembuh total saya itu benar-benar komplit teman-teman. Saya dari mah yang aku, dari dispepsia fungsional, dari luka lambung, gastritis, sampai GERD, anxiety, psikosomatis, ya kan, disorder, belum juga hipokondria ataupun hipokondriasis. Saya sendiri dari 10 yang saya rasakan ini teman-teman ya, penderita saya sembuh total. Belum teman-teman yang lain yang jauh lebih parah dari kami, dari saya pribadi, itu mereka sembuh total. Ada yang mungkin saya 3 tahun lebih, ada yang 5 tahun, ada yang 7 sampai 8 tahun, 10 sampai 15 tahun, sampai 23 tahun orang Cineam itu. Dan itu sangat luar biasa, mereka umur sudah 54 tahun mengalami penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder itu sampai 23 tahun dan sekarang sudah sembuh total. Itu sangat luar biasa. Jadi banyak teman-teman, dan semua pasti sembuh, nggak mungkin nggak sembuh gitu. Yang bikin kalian ragu, bikin dikatakan ini sembuh nggak sih, itu dari pikiran kalian yang merasa kalian tuh nggak akan sembuh. Enggak, tenang aja teman-teman, kalian tuh pasti sembuh total, pasti akan kembali normal lagi. Sensasi yang kalian rasakan sekarang ini, ya, sensasi itu bakal hilang teman-teman, bakal hilang. Saya itu nggak pernah kumat, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kumat lagi. Kuncinya ada di sini teman-teman, kuncinya ada di sini, di pola pikir kita. Jangan memenjarakan pikiran kalian yang selalu kalian itu selalu tentang memikirkan tentang kekhawatiran, cemas, takut, terus apalagi was-was, terus apalagi ragu, dengan seolah-olah kita berpikir tersugesti dengan apa ya, dengan pikiran-pikiran yang takut kena penyakit berat, takut kena penyakit kronis, takut ujung-ujungnya bakal takut M. Nah, pikiran-pikiran ini teman-teman, ini wajib dihindari oleh kita semua ya, untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Ini wajib kita hindari dan coba tolong dialihkan, disesuaikan. Dialihkannya bagaimana? Untuk mengalihkannya, untuk bagaimana cara untuk mengalihkannya, yaitu dengan cara beraktivitas seperti olahraga. Terus selain olahraga juga kalian bisa bersosialisasi, komunikasi. Terus hindari teman-teman yang dikatakan, mohon maaf, yang orang kita bergaul dengan curhat ya, curhat dengan teman-teman yang dikatakan, walaupun jangankan itu teman ya, pasangan kita ataupun teman-teman ataupun orang tua kita sendiri, kalau mereka itu tidak pernah mengerti tentang anxiety, psikosomatis disorder, maka wajib kalian nggak boleh untuk bercerita. Kenapa? Karena itu mudah ke-trigger, nggak boleh bercerita tentang sensasi, keadaan kalian kepada mereka, karena kalau bagi orang yang mereka itu yang dikatakan tidak mengerti tentang anxiety, psikosomatis disorder, itu mereka, mohon maaf, dia akan membuat kita ke-trigger. Itu dulu pengalaman saya teman-teman. Mungkin setiap orang berbeda-beda, walaupun sensasinya berbeda-beda, sama ujung-ujungnya bakal seperti itu. Udah nggak jauh, pokoknya penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder. Nah, kalau GERD teman-teman, kalau GERD itu separah-parahnya GERD itu paling juga sensasinya apa sih? Paling dada panas, terus apalagi tenggorokan juga panas, kering, gak enak, nelen nggak bisa, ulutnya mengganjal. Terus apalagi ujung-ujungnya pencernaannya nggak baik-baik saja. Ujungnya pencernaan nggak mencret, kalau nggak mencret dia keras, BAB-nya dia jarang BAB dan sebagainya, entah itu merah, entah itu berbusa, ataupun BAB-nya hitam. Itu daripada GERD, pencernaannya nggak lancar. Itu nggak jadi masalah. Kalau lambung itu hanya sekitar dari leher sampai ke pinggang, sampai ke keluar kotoran semua, itu sensasi seperti itu. Tapi teman-teman, bagi orang-orang yang terkena anxiety, udah asam lambung, GERD ya, diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder, itu teman-teman, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sensasinya berjibun. Itu sensasinya bener-bener yang bikin horor. Makanya di situ kalian tuh ke-trigger ketika sensasinya itu muncul, ketika sensasinya itu timbullah ada perasaan keraguan bahwa ini gue bisa sembuh apa enggak ya? Saya bisa sembuh enggak ya? Saya kira-kira bisa bisa kembali normal enggak ya? Kalian nggak usah berpikir tentang itu teman-teman, lupakan tentang itu, dan kalian itu pasti sembuh total, kalian pasti normal. Lihat saya teman-teman, saya itu orang yang dikatakan paling parah. Selama 2 tahun itu kami nggak pernah keluar rumah, ataupun jangankan keluar jauh-jauh ya, saya pergi ke ruang tamu aja jarang, nggak sama sekali. Saya hanya, kehidupan saya selama 2 tahun hanya tempat tidur, kamar mandi, seperti itu aja yang saya lakukan. Tapi di situ saya bilang, mau sampai kapan gue seperti ini terus? Akhirnya situ saya mau untuk memberanikan diri. Pada waktu itu saya keluar rumah, langsung saya keluar rumah, saya belajar, walaupun teman-teman sensasi yang timbul itu pada waktu saya melakukan pertama itu sangat luar biasa teman-teman. Kelayangannya ada,
badan tidak seimbang. Seolah-olah saya tuh kayak seperti perasaan kayak mau pingsan, perasaan kayak enak banget teman-teman. Mata tiba-tiba buram, belum lama telinga berdenging, belum lagi pokoknya semuanya tremor, dan masya Allah banyak banget teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu teman-teman ya. Tapi saya tidak menyerah karena saya bilang saya udah capek pada waktu itu. Selama 2 tahun itu nggak enak, dan saya menghadapi masih takut juga teman-teman. Ketika singkat cerita, saya mendekati 3 tahun. Setelah mendekati 3 tahun itu saya bingung teman-teman. Ini saya mau gimana nih? Akhirnya oke lah, saya katakan 3 tahun lebih dikit lah ya. Nah, karena pemulihan saya itu hanya 3 bulan teman-teman. 3 bulan itu tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Ingat, tanpa obat, tanpa herbal. Karena semua madu udah saya coba dulunya, semua obat udah, apapun sudah saya lakukan, nggak ada. Semuanya itu nihil hasilnya, nol besar, hanya habis biaya saja, bohong seperti itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk menanamkan metode sendiri teman-teman. Nah, apa yang saya laksanakan pada waktu itu, apa yang saya lakukan metode-metode itu, saya untuk memaksakan untuk melawan mental saya itu adalah melawan rasa trauma. Saya pergi ke tempat keramaian, saya pergi ke tempat ya dikatakan saya memang takut ke keramaian. Dengar suara ambulan, dengar suara burung, semua serba takut teman-teman. Semua nggak ada orang yang terkena anxiety di disorder itu, semua tidak ada berani. Apapun mandi, apa semua tidak ada yang berani. Makanya itu bisa membuat saya ragu. Dulu juga sama seperti kalian. Kira-kira nih, gue sakit begini bisa sembuh nggak nih? Biasanya teman-teman ya, biasanya dulu ya, kita itu sakit paling juga seminggu 2 minggu, oke 3 minggu. Pernah saya sakit tipes, itu hanya sekitar 1-2 bulan itu, kalau nggak salah 2 bulan itu sembuh gitu. Ya udah, sakit diobatin sembuh, sakit diobatin sembuh, udah separah-parahnya saya. Nah, begitu sekarang ya, kemarin mungkin terakhir itu 2019 teman-teman ya, saya itu mengalami terakhir 2019, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kumat. Nah, pada waktu itu saya bingung, kena saya 2014. Begitu kok ini sakit apa? 1 tahun kok begini, 1 tahun lagi kok begini, kok sampai 2 tahun sampai kok nggak sembuh-sembuh. Di situ saya sempat punya yang namanya frustasi. Ya, tambah depresi juga. Depresinya apa? Depresinya saya bingung teman-teman. Ini sebetulnya penyakit apa gitu. Periksa sudah, endoskopi sudah, dikatakan anti scan juga sudah, sampai di ronsen, di USG semuanya udah, dan semuanya normal teman-teman, semuanya normal. Walaupun dikatakan rasanya itu, kadang-kadang saya sampai adu argumen sama dokter, dok, Anda itu nggak pernah tahu apa yang saya rasakan. Kok dibilang normal? Saya pikir ini dokter menyembunyikan sesuatu ya kan dari saya. Mungkin dokternya tidak berani menyampaikan kepada saya bahwa ini barangkali penyakit bayi dan sebagainya. Mungkin saya tetap nggak percaya. Pindah lagi dokter, terus selalu pindah dokter, selalu pindah rumah sakit, selalu pindah klinik dan sebagainya. Dan setiap mau pergi-pergi pun juga saya harus searching dulu kemana nih klinik, kira-kira jangan sampai jauh. Kalau nggak klinik ya dikatakan rumah sakit deh, syukur-syukur rumah sakit terbesar kan gitu. Kenapa? Karena saya punya trauma juga teman-teman. Karena awalnya nggak langsung kena trauma, cuman awal-awalnya memang kita sakit dan sebagainya. Akhirnya saya selalu mengkait-kaitkan tentang dikatakan orang lain yang sakit, orang lain yang nih, orang terkena anxiety kan begitu ya. Ada yang berita meninggal, ada yang sakit, berbicara tentang penyakit, walaupun dia bukan kita nih, bukan kita yang diomongin, tapi kita ini soalnya nyambung terus, selalu dikait-kaitkan. Itulah orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder. Nah, pada waktu itu saya ragu teman-teman, ini kira-kira bisa sembuh apa enggak gitu kan. Ini saya bingung, kira-kira sembuh apa enggak. Saya ragu jujur, saya bilang di otak saya itu udah kayak buntu, udah seolah-olah saya itu udah orang paling meratapi ya. Saya itu orang paling meratapi, guna-gulana, yang suka rasakan sensasi, yang suka membanding ataupun menyamak-nyamakan dengan orang lain sensasinya. Pada waktu itu, waduh, ini gimana. Saya bingung teman-teman. Pada waktu itu saya merasa orang yang paling menderita. Saya bilang dalam pikiran saya pada waktu itu saya orang yang gua nggak lama lagi hidup gua. Karena rasanya begini, dia bilang itu. Akhirnya teman-teman, dengan semangat saya, otomatis juga ada orang-orang sekeliling yang selalu mensupport saya, dan saya untuk berusaha, teman-teman, saya mencoba untuk berusaha. Tapi alhamdulillah teman-teman, dari situ saya belajar dari mereka, saya belajar, terus saya lakukan dengan metode-metodenya. Saya lakukan seperti kayak beraktivitas, olahraga, bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, itu benar-benar saya jaga teman-teman. Saya lakukan setiap hari, walaupun ya itu yang namanya tremor, sensasi itu punya banyak teman-teman. Pertama awal-awal mungkin sampai dikatakan 2 minggu itu sensasi benar-benar berjibun banget, seolah-olah sensasi itu reuni dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, dahsyat banget. Tapi teman-teman, separah-parahnya sensasi, sehoror-horornya sensasi, karena saya jiwanya semangat, pengen sembuh teman-teman, saya lakukan
apapun yang terjadi pada waktu saya akan lakukan, karena saya pengen, bahasanya pada waktu gue mau mati deh, mau pisan bodoh amat lah, saya lakukan teman-teman. Tapi nyatanya walaupun perasaan saya dan pikiran saya itu kayaknya gue mau pingsan nih, kalau nggak pingsan gue mati pasti nih, gue nggak ketolong, saya berusaha bertahan, tidak ke rumah sakit, tidak ke puskesmas, tidak ke klinik, saya berusaha bertahan diam di rumah. Coba saya sampai di mana ini, sensasi ini sampai di mana nih, sampai pengen tahu saya penderita gangguan asam lambung anxiety, psikosomatis disorder, sampai di mana ini, bener nggak nih tidak berbahaya. Terus ternyata bukan saya aja teman-teman, setelah kesini sama mereka itu, ternyata hasil riset 100% itu sama teman-teman. Dan itu saya bisa mengeluarkan statement bahwa penderita gangguan asam lambung anxiety, psikosomatis disorder tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi. Jadi kira-kira gue sembuh apa enggak, gue kira-kira bisa sembuh apa enggak, pasti kalian itu pasti sembuh, dan itu pasti kalian akan kembali pulih total teman-teman. Dari yang sensasi kalian rasakan sekarang ini bakalan hilang. Terserah sensasimu apa aja, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, apapun sensasinya, dari ulu hati mengganjal, nalan juga nggak bisa, dada kerongkongan panas, perut bunyi sendawa terus, kelayangannya, mata buram, telinga berdenging, tremor, perasaan gak enak, gula-gulana, pokoknya semuanya bakal hilang teman-teman. Percaya teman-teman. Dari mimpi buruk yang nggak bisa tidur, hanya orang-orang terkena anxiety itu gampang bangun, gampang terkejut, nggak bisa tidur sama sekali. Sekali bangun tidur banyak sensasinya, sebelum tidur juga banyak sensasi, apalagi jam 5 sore. Setiap mau tidur juga, tuh bangun tidur sensasi pasti ada, yang namanya kelayangan itu nggak bakalan hilang-hilang. Aduh ini gimana? Dan semuanya itu sensasinya bakal sembuh total dan akan pulih kembali, percaya teman-teman. Kenapa? Saya itu berbicara bukan katanya, saya ngalami sendiri, karena kami mengedukasi agar kalian bisa termotivasi bahwa kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir teman-teman. Percaya deh teman-teman, karena bukan kami saja, saya cuma mau edukasi. Bahkan banyak orang yang datang kepada tempat kami, bagaimana ngobrol-ngobrol, terus pengalaman, sharing-sharing. Ya alhamdulillah mereka semuanya bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Dan kalian pun bisa, tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal. Semua tuh ada metode dan caranya teman-teman. Gitu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Semuanya itu ada caranya. Kenapa? Ya kalau kita memang tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Walaupun saya bukan ahlinya teman-teman, kami itu sudah banyak pengalaman. Saya berkonsultasi, kebetulan juga ada dokter yang mendukung kami, yang selalu mensupport kami. Terus diberikan, dikatakan mengedukasi, berikan semangat kepada orang-orang, para pejuang penderita gangguan asam lambung anxiety, psikosomatis disorder. Sangat luar biasa bahwa kalian itu orang yang paling luar biasa, kuat kalian itu, dan kalian itu pasti sembuh teman-teman. Dan percaya teman-teman, setelah sembuh daripada zona anxiety, psikosomatis disorder, dulu sebelum terkena anxiety, dulu kita sebelum terkena disorder itu teman-teman, kita bahagia. Dulu sebelum kita terkena anxiety, kita tuh sehat. Tapi kalian percaya teman-teman ya, setelah nanti kamu bisa melewati anxiety, psikosomatis disorder ini, jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat lagi daripada sebelumnya. Yang sebelumnya kita terkena anxiety, psikosomatis disorder. Jadi kalian nggak perlu takut lagi, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas teman-teman ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman, kalian pasti sembuh dan tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan, nggak bakalan. Kuncinya satu, teman-teman. Ketika sensasi yang timbul, nah ini kuncinya teman-teman. Ketika sensasinya yang timbul di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, jangan pernah terlintas di dalam pikiran kita dikait-kaitkan dengan penyakit. Itu dibuang. Karena kalau kita selalu ketika timbul sensasinya itu, kalau kita dikait-kaitkan dengan penyakit, dikait-kaitkan dengan kematian, mohon maaf teman-teman, itu yang akan terjebak dalam lingkaran siluman. Pasti akan terjebak dalam lingkaran siluman. Contoh, sensasi timbul. Nah ini lingkaran siluman itu begini, dari segitiga nih. Sensasi timbul, dipikirin sama dia, timbul, jatuh ke perasaan lagi. Belum hilangnya sensasi yang ini, datang lagi sensasi yang kedua, dipikirin lagi sama dia, jatuh lagi ke perasaannya, mulai nggak enak lagi, meratapnya guna-gulana lagi, muncul lagi sensasi yang lainnya, dipikir lagi sama dia, timbul ke perasaan lagi nggak enak, terus aja gitu bolak-balik. Itu lingkaran siluman. Makanya saya katakan dia lingkaran siluman. Sekarang kalian fokus dengan memperbaiki pikiran kalian, dengan mengasah mental kalian. Jadikanlah mental kalian seperti mental benteng Takeshi teman-teman. Jangan jadikan mental gadungan, mental kalengan, mental bocing, buang.
Udah masa bodoh teman-teman. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psikosomatik disorder tidak berbahaya. Ketika timbul dan munculnya sensasi yang kalian rasakan itu, jangan, satu kuncinya, jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit. Ini bukan penyakit, bro. Ini bukan penyakit. Kita itu ya hanya penderita mental, psikisnya. Emosinya harus dirilis, teman-teman. Pikirannya kita harus dicerna. Kita pakai rasional aja, logika saja. Kalau kalian sudah bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit hanya asam lambung, di PPS fungsional, kalian hanya asam lambung, anxiety, psikosomatik disorder, dan ujung-ujungnya dibawa ke psikiater. Kalau Anda sudah dibawa ke psikiater, arti dan tandanya kalian itu sehat. Kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, arti dan tandanya kalian tidak ditemukan yang namanya penyakit berat ataupun ringan. Berarti secara fisik kalian itu sehat, normal. Lalu kenapa kalau kita ujung-ujung kok dirujuk ke psikiater? Itu tandanya tidak ditemukan penyakit berat maupun ringan di dalam tubuh Anda, tapi yang sakit adalah pola pikir kalian. Itu yang perlu diperbaiki. Makanya kalian dirujuk, dibawa ke dokter, ke psikiater. Psikiater kenapa? Karena pikiran kalian itu suruh istirahat. Kalian terlalu ekstra, terlalu ekstrim, terlalu overthinking, ya selalu berlebih. Akhirnya bisa menimbulkan, makanya sensasi yang timbul, yang dirasakan oleh kalian itu diakibatkan oleh pola pikir kalian yang selama ini tanpa disadari terlalu over. Ya, makanya kalian bilang selalu karena gara-gara pikiran, ya kan? Gara-gara pikiran, akhirnya apa awal-awalnya? Ketika pikirannya kerja kita 24 jam, teman-teman, dia itu menyedot ataupun menguras tenaganya sangat ekstra banget. Sangat ekstra banget itu. Pikiran itu sangat luar biasa. Sehebat apapun obatnya, sehebat apapun lah tolak balanya untuk diri sendiri yang orang terkena anxiety, gara-gara pikiran itu kalah obat, semahal apapun obat. Dosisnya bagaimana? Buktinya apa? Kalian mencoba, saya mencoba ya 1 minggu, teman-teman. Bukan 1 minggu lah. Saya itu pengen istirahat tapi nggak bisa istirahat, sampai minum obat tidur beberapa kali nggak bisa tidur, teman. Itu dasarnya pikiran. Dulu saya 1 minggu full nggak pernah tidur sedikit sebentar pun. Nggak bisa. Itu otak saya, pikiran saya, waduh, kepala saya meledak nih. Saya pada waktu takut gila, nanti fokus stres segala macam. Itu udah pikiran udah kemana-mana, alias zemama mambra. Selalu dikait-kaitkan dengan takut gila lah, dulu itu takut M lah, takut penyakit berat lah, takut penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan. Itulah kesalahan kita yang untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, selalu awet sensasinya. Selalu. Kenapa yang dia berkuat sekian bulan, sekian tahun? Ya karena kita ini selalu terpicu, terkontaminasi oleh sensasi, dan ketika munculnya sensasi selalu dikait-kaitkan dengan apa? Dengan penyakit berat lah, dengan penyakit kronis lah, dengan apa lagi? Dengan kematian lah, selalu dikait-kaitkan. Padahal nggak ada hubungannya. Kita itu bukan terkena penyakit, kita itu gangguan mental, bro. Gitu. Nah, adapun juga mereka, kita itu mungkin terlalu sibuk dengan ngurusin lambung, terlalu over ngobatin lambung, tapi ini tidak berbaiki, nggak bisa. Ini ya dulu, makanya kalian tuh karena terlalu fokus dengan lambungnya, akhirnya kalian tuh banyak memantang makanan, takut mantang ini, takut makan ini, nanti lambungnya nanti begini, nanti karena terlalu sudah masuk kategori terkontaminasi. Dengan apa? Dengan lambung. Jadi makan itu takut lambungnya begini. Bro, begini saya kasih tahu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, apapun sukunya, apapun agamanya, saya nggak peduli. Yang jelas kalian adalah saudara saya yang wajib saya bantu dengan lewatnya video-video ini, mengedukasi agar kalian bisa termotivasi. Bahwa begini teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder itu, kalian itu jangan pernah takut ya dengan makanan, apalagi sampai memantang makanan. Tolong teman-teman, kamu akan terjadinya malnutrisi. Makanya tidak sedikit teman-teman itu ya, Kang, kenapa BB saya berkurang? Kok semakin hari semakin kurus aja? Karena kalian terlalu takut dengan makanan. Kalian terlalu banyak memantang makanan. Kenapa? Karena kalian selama ini tanpa disadari terlalu fokus dengan lambungnya. Lambung itu kamu 1 bulan menjaga pola makan kamu akan sembuh, teman-teman. 1 bulan kamu menjaga pola makan kamu atur 1 bulan lah. Paling lama 2 bulan. Saya pun merasakan seperti 2 bulan lebih, teman-teman. 2 bulan. Itu saya menjaga pola makan tanpa ada obat, tanpa ada herbal, madu apa kagak. Sebenarnya saya menjaga pola makan saja. Dan begitu saya endoskopi lagi, sembuh total. Itu lambungnya. Ini saya endoskopi lagi. Ternyata luka lambung saya 3 kali endoskopi, begitu sekali. Memang penasaran ya, 2 kali. Sampai begitu saya udah menjaga pola makan, saya endoskopi lagi, bener nggak nih sembuh? Ternyata bener, nggak ada luka lagi. Itu saya nggak pakai obat sama sekali. Nah,
Setelah itu saya bilang teman-teman, itu tanpa diobat, apalagi kalau diobatin, itu lebih cepat pemulihannya. Nah, jadi kalian ya, sebetulnya kalau sudah memantang makanan udah sekian bulan sudah cukup gitu. Tapi Kang, saya kalau minum ini, kopi, makan ini, selalu timbul begini sensasinya. Itu bukan dari makanan. Buktinya apa? Kalian memantang makanan dan tidak memantang makanan itu sama saja sensasi akan keluar. Berapa lama kalian sudah memantang makanan? Apa sensasinya hilang? Enggak, masih timbul aja. Berapa lama kita selalu memantang makanan? Dipantang mana sensasinya hilang? Enggak kan, masih ada sensasinya. Berarti tandanya itu bukan daripada makanan, sensasi itu dari mana? Dari pikiran kita. Kamu bahagiakan pikiran kamu, kamu senangkan pikiran kamu, mentalnya kamu kuatkan. Ketika kamu makan dan minum sesuatu yang menurut kalian itu pantangan, tapi kalau kamu pikirannya bebas, tidak akan menjadi timbulnya sensasi, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi, nggak perlu ragu ataupun dikatakan, aduh ini gimana sembuh gak? Teman-teman, saya kasih tahu, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu kalian itu pasti sembuh. Percaya teman-teman, kalian pasti sembuh. Itu kalian pasti akan sembuh total, akan bangkit lagi jauh lebih baik daripada sebelumnya, jauh lebih sehat daripada sebelumnya, jauh lebih fresh daripada sebelumnya. Benar teman-teman, dan nanti bahagianya jauh bisa lebih bahagia teman-teman. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, kalian itu pasti yang namanya bahagia, pasti yang namanya sembuh, pasti yang namanya bangkit lagi, itu pasti. Jadi kalian simpen jauh-jauh, buang jauh-jauh, tanamkan dalam hati, buang jauh-jauh pola pikiran negatifnya, tanamkan dalam hati, yakin teman-teman. Karena saya pun sembuh, kalian pasti sembuh. Dan banyak teman-teman yang lain, coba lihat ya, teman-teman yang lain tuh hanya ngikutin metode-metode saya. Hanya ngikutin metode-metode saya. Mereka begitu, wah cepet Kang, saya udah begini tuh. Apalagi kamu datang ke sini. Hari ini saya mau ajak kalian tuh makan yang menurut kalian tuh mau seafood kayak mau bakso, mau kopi dengan saya, udah jos pokoknya. Jangan pernah takut teman-teman. Ingat, jangan pernah takut kehilangan rasa sembuh. Sembuh itu akan datang. Takutlah kehilangan rasa sabar. Gara-gara kalian nggak sabar, akhirnya apa? Kalian terjebak dengan mentor yang prabayar, dia jualan mentor, jualan ini yang nggak jelas dan sebagainya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya teman-teman kejebak lagi, duit habis lagi sembuhnya enggak lagi, sembuhnya enggak lagi, masuk lagi ke mentor ini, berbayar lagi. Akhirnya udah sekian uangnya habis, enggak lagi sembuh, akhirnya enggak sembuh. Jadi bukan seperti itu teman-teman, caranya itu. Kalian sudah keluar masuk, ganti mentor, ikut program ini per bulan sekian, masih nggak sembuh juga, sudah selesai teman-teman ya. Bahasanya kenapa? Bukan dari situ teman-teman. Kami di sini membantu agar kalian itu bisa termotivasi dengan mudah ya teman-teman ya. Dengan mudah kalian itu bisa sembuh total teman-teman, bisa sembuh total gitu. Makanya kalian tonton video-video saya itu dari awal deh, terus bagaimana saya bisa sembuh, terus tonton teman-teman. Oh begini terus metodenya apa, udah saya jelaskan sama teman-teman. Sensasinya apa aja itu sudah saya putar terus dari awal video sampai sekarang teman-teman. Terus makanya tonton sampai habis teman-teman, biar kalian juga tidak gagal paham, dan tonton video-video saya itu yang lama-lama itu tonton teman-teman. Itu juga bisa membantu buat kalian insya Allah teman-teman. Jadi penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder pasti akan sembuh. Jadi ingat teman-teman, dari saya pribadi, jangan pernah takut untuk kehilangan sembuh teman-teman. Sembuh itu akan datang. Takutlah kehilangan rasa sabar gara-gara saya dan jenengan ataupun kalian tidak bisa menahan rasa sabar, akhirnya kalian terjebak dengan emosi, itu aturan sesuatu yang tidak dibeli, akhirnya kita beli karena kita orang terkena anxiety itu pengennya apa? Sembuh instan. Begitu sembuh instan, sembuh itu pengennya seperti itu. Walaupun dia, jangan mentang-mentang beda loh, anxiety itu beda. Walaupun kalian sebanyak apapun uang kamu ya, sebanyak apapun uang kalian ya, jangan mentang-mentang kalian punya harta, punya uang, kamu beli obat, bisa berobat di luar negeri dan sebagainya, kamu bisa sembuh, nggak bisa. Anxiety itu nggak seperti itu. Obatnya ada di dalam diri kalian sendiri, pikiran kalian sendiri yang obatnya teman-teman. Jadi saya sebagai penyintas ingin berbagi penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder. Saya mengedukasi agar kalian bisa termotivasi. Insya Allah nanti saya juga akan upload lagi dengan request tolong dibahas Kang, tolong dibahas baik, termasuk yang ini. Karena saya ngelihat dari sebagian kalian itu ragu dengan kesembuhan, ragu dengan sensasinya. Bisa sembuh nggak sih? Sensasi bisa hilang nggak? Hilang teman-teman. Mental kamu akan kembali meningkat, mental kamu akan kembali normal, kamu akan menjadi orang pemberani lagi.
Kamu akan menjadi orang yang dikatakan lebih berani lagi. Kamu akan menjadikan orang yang jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, jauh lebih bahagia. Pasti itu. Karena saya pun merasakan seperti itu, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi. Gitu, teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman ya. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu makhluk khotowanisan. Saya manusia biasa, teman-teman. Salah dan jadi mohon maafnya barangkali salah kata. Mohon maafnya, mudah-mudahan ini jadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.